Salam jemaat yang diberkati Tuhan. Sampai hari ini kita ada karena kasih Tuhan begitu nyata dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Sebelum kita beribadah kepada Tuhan, mari kita segera kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Di tempat yang maha tinggi, kudus dan mulia Engkau bertakhta di atas segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami sampai hari ini mempercayakan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan yang menjadi satu-satunya penolong dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau begitu setia dalam hidup kami. Engkau yang di tempat yang maha tinggi bisa turun ke bumi menjadi rupa manusia untuk menebus setiap kesalahan dosa kami. Terima kasih Bapa, Engkau membayar kami dengan harga yang lunas di atas kayu salib. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Bapa yang begitu mulia, dan ajar kami untuk tidak menyia-nyiakan setiap pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu ingin melayani Engkau. Kami rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih khusus untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Haleluya, Engkau baik. Kami buka ibadah pada pagi, siang, malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saya katakan amin. Mari kita angkat pujian, Kau hiasi kemurahan-Ku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan, selamanya Engkau baik, selamanya Tuhan, tak berkesudahan kasih setia-Mu. Engkau baik Yesus, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya, kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Engkau segalanya, kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, belas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus rasane
kasih-Mu segalanya dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya. Haleluya. Siapkan hati saudara. Saat ini kita akan ditabur dengan benih firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu bisa menjadi bagian dalam hidup saudara. Dan firman itu bisa menghidupkan saudara. Agar saudara bisa hidup berjalan seturut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Lengkapi dengan urapan yang khusus daripada-Mu, Allah Roh Kudus. Engkau singkapi setiap apa yang menjadi kebutuhan jemaat-Mu pada saat hari ini Tuhan. Hamba-Mu Engkau proteksi dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bahkan jemaat-Mu Engkau proteksi agar tidak dicuri setiap benih firman Tuhan yang akan ditabur. Dan Engkau Allah Roh Kudus, setiap apa yang Engkau rindukan untuk hamba-Mu perkatakan, biarlah itu menjadi bagian hamba-Mu saat ini Tuhan. Dan jemaat Tuhan akan diberkati. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami telah siap sedia mendengarkan sabda firman-Mu. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan berkata, amin. Shalom Whole Families, apa kabarnya? Saya yakin kita semua tetap dalam sukacita, amin. Oke, hari ini kita akan belajar nilai reborn. Dan judul sharing singkat saya hari ini adalah Stay Connected. Mari sama-sama katakan Stay Connected. Nah, kenapa saya kasih judulnya Stay Connected? Karena di sini saya mau kita sama-sama belajar untuk tetap terhubung dengan Bapa meski kita sudah reborn atau lahir baru. Nah, kadang ya, ketika kita sudah mengalami lahir baru, ya mungkin 1-2 tahun kita bisa jaga hubungan kita dengan Bapa. Tapi biasanya di tahun ketiga kita udah mulai kendor jaga hubungan dengan Bapa. Kadang kita bilang, ya nanti dulu deh saya doanya, masih seru nih nontonnya. Ya ternyata habis nonton udah ngantuk dan blek tidur ya. Atau waktu di tempat kerja ada waktu lowong, Roh Kudus udah ingetin nih, yuk baca firman, ayo baca firman. Tapi respon kita, ntar aja deh sekalian pas pulang kerja, sekarang tiktokan dulu. Nah akhirnya sampai rumah kecapean 1 hari, gak sempat baca firman. Nah, kehidupan rohani kita kadang tidak seperti waktu kita pertama kali reborn atau lahir baru ya. Waktu pertama kali reborn kita sering banget jatuh cinta. Tapi setelah lama-lama kadang cintanya kayaknya kadarnya berkurang. Oleh sebab itu, di sini mari kita sama-sama belajar untuk tetap reborn tiap hari, untuk tetap lahir baru tiap hari, untuk stay connected sama Bapa. Oke? Jadi gimana caranya supaya kita stay connected sama Bapa? Jawabannya adalah jalin hubungan dengan Tuhan. Sama-sama katakan jalin hubungan dengan Tuhan. Nah, connection is relationship ya. Koneksi itu adalah hubungan gitu. Kita gak akan bisa tetap terhubung dengan Bapa di surga tanpa berusaha untuk jalin hubungan dengan Dia gitu. Dan life is choice. Hidup itu adalah pilihan. Contohnya itu di kisah perumpamaan tentang anak yang hilang. Sometimes ya dalam hidup kita, walaupun kita udah reborn nih, udah lahir baru, udah tahu benar bahwa kita punya hak sebagai anak Bapa. Tapi kadang kita lupa untuk stay connected dengan Bapa kita. Nah ini kayak perumpamaan tadi ya, dalam kisah yang anak yang hilang di dalam Lukas 15 ayat 12-13. Di situ dikatakan anak bungsu itu meminta bagian harta yang jadi haknya, lalu kemudian ia pergi dan memboroskan harta miliknya. Nah, dalam kehidupan kita, kadang kita itu seperti itu. Ya, karena kita udah tahu nih, kita punya hak sebagai anak Bapa, kita minta berkat ini itu sama Tuhan. Karena kita tahu ya itu memang hak kita gitu. Tapi sometimes kita lupakan Bapa yang udah ngasih kita berkat itu. Kita lupakan Bapa yang udah ngasih kita hak itu. Walaupun kita dalam kondisi telah lahir baru. Kita pergi jauh dari peredaran ya, kita pending doa, kita pending baca Alkitab. Tapi kembali lagi di sini saya mau ingatin church, life is choice. Ya, hidup itu adalah sebuah pilihan.
dalam kisah perumpamaan anak bungsu tadi, pada akhirnya ya choice-nya dia memilih untuk kembali sama bapaknya. Nah, kita pun punya pilihan, apakah kita mau kembali lagi untuk tetap terhubung dengan Bapa atau tidak. Kalau pilihan kita adalah kembali lagi untuk tetap terhubung dengan Bapa, I believe church, disitulah kita sedang menjaga kehidupan kita untuk tetap reborn setiap harinya. Karena kita tetap stay connected sama Bapa di surga. Oke? Nah, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang lemah lembut dan penuh kasih ya. Tiap hari dia itu selalu rindu untuk punya hubungan yang dekat dengan kita. Entah kita dalam keadaan seringkali menjauh atau menghilang ya dari hubungan itu. Tapi Tuhan tetap selalu berusaha bawa kita untuk tetap punya hubungan dengan dia. Karena kenapa? Karena dia benar-benar mengasihi kita. Kita bisa panggil dia Bapa, ya, bisa panggil dia sahabat karena ini adalah gambaran yang Tuhan ingin perlihatkan kepada kita tentang sebuah hubungan yang begitu akrab. Wow, keren banget ya Tuhan kita. Jadi jangan pernah sia-siakan hubungan ini. Karena Tuhan sampai rela mati di kayu salib untuk dapat memiliki hubungan dengan kita. Sebagai Bapa ya, dia memandang pentingnya sebuah hubungan untuk dipertahankan. Dan sekarang itu waktunya bagi kita, maukah kita menjaga hubungan itu? Nah, jadi mari church, kita belajar sama-sama untuk stay connected with Jesus ya. Tetap terhubung dengan Yesus Kristus walaupun kita udah mengalami lahir baru. Mari kita sama-sama belajar untuk dengar Roh Kudus bicara dengan kita. Mari kita sama-sama bangun komunikasi dengan Tuhan sepanjang hidup kita. Mungkin ya kadang kita udah terlanjur untuk pura-pura tuli sama suara Roh Kudus yang tegur kita. Tapi saya mau bilang jangan sampai kita termakan oleh hasutan iblis yang bilang bahwa kita ini udah gak layak untuk bangun hubungan dan komunikasi dengan Tuhan. Ingat dalam perumpamaan anak yang hilang tadi ya, ada di ayatnya. Di Lukas 15 ayat 22-24 itu dikatakan bahwa bapaknya begitu bahagia ketika mendapati anaknya kembali. Wow, ini luar biasa banget. Ini gambaran yang Tuhan kasih sama kita. Bapa di surga pun seperti itu ya. Tidak peduli seberapa retaknya hubungan yang telah dibangun, dia Bapa yang memandang pentingnya sebuah hubungan untuk dipertahankan. Oleh sebab itu, mari church kita sama-sama stay connected, tetap terhubung dengan Bapa. Karena seseorang yang reborn atau lahir baru bukan hanya menjaga hubungannya dengan Bapa di awal saja, tapi ia juga menjaga dan merawat hubungannya dengan Bapa setiap hari tanpa memandang musim hidupnya dan tanpa memandang tahun. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kelayakan yang Tuhan berikan kepada kami untuk dapat panggil Tuhan itu Bapa dan sahabat kami. Thanks banget Bapa untuk semua hal yang Tuhan ajarin dalam kehidupan kami, yang Tuhan lakuin dalam kehidupan kami. Bahkan hari ini thanks buat isi hati Tuhan yang kami dengar ini. Makasih banget Tuhan ingatin kami untuk tetap terhubung dengan Tuhan, untuk tetap jaga hubungan ini. Ampuni kami Tuhan, kadang kami lupa bahwa Tuhan itu udah berusaha buat jaga hubungan ini dengan kami. Hari ini Tuhan kami mau belajar untuk tetap bisa reborn tiap hari, untuk tetap bisa jatuh cinta sama Tuhan tiap hari, untuk tetap bisa jaga perasaan dan hubungan ini tiap hari. Ajar kami Tuhan, bantu kami Roh Kudus untuk tetap punya hubungan yang intim bersama denganmu. Dan saat ini juga Tuhan, kami doa Tuhan Yesus untuk cuaca yang ada di Sulawesi Utara. Tuhan, saat ini memang BMKG udah peringatin kondisi atmosfer yang ekstrim di wilayah kami ini. Tapi kami doa sama Tuhan Yesus, Tuhan yang punya bumi dan seisinya, Tuhan yang ciptain langit dan bumi ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang sanggup tolong cuaca di Sulawesi Utara ini. Kami doa dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan kami semua yang ada di Sulawesi Utara. Kami doa
berdoa Tuhan, tidak ada kematian baik di air maupun di udara. Hujan memang bisa ada Tuhan, tapi kami doa hujan tidak akan buat badai di sini. Hujan tidak akan buat pesawat jatuh. Hujan tidak akan buat kapal tenggelam. Hujan tidak akan buat banjir bandang dan tsunami. Hujan tidak akan buat tanah longsor. Kami doa, kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tolong Sulawesi Utara. Tuhan Yesus tolong Kota Bitung. Tuhan Yesus tolong Indonesia. Hanya kepadamu Tuhan kami dapat memintai pertolongan ya Bapa. Tetapi di atas segalanya Tuhan, kami juga kembalikan kepada Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Bapa, dan bukan kehendak kami yang jadi. Thanks banget Tuhan Yesus, thanks banget Lord. Terima kasih buat kesempatan dan waktu ini. Segala hal yang kami lakukan ke depannya Tuhan, biarlah Engkau yang tetap jadi gembala yang baik buat kami. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami doa. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai How Family. Selamat berpuasa, Tuhan Yesus memberkati.